Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'a'i kalimatillahi al-ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat, abil khusus para umara, para naib, alul imam, staf, dan ahlus sufah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul memanfaatkan waktu menjelang futur sebagai wujud perhatian kita pada syariat Islam berupa saum. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di tempat lain di Masjid Al-Hikmah, memang syariat saum itu punya keistimewaan dibanding yang lain di dalam Al-Quran, di mana syariat saum ini hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surah apa para ikhwan? Al-Baqarah saja. Nah, ya. Tidak ada syariat saum disebutkan di dalam surat yang lain. Saya sebut syariat saum, ya. Karena ada saum yang tidak syariat. Itu bedanya antara saum dan siam. Jadi di Quran ada berapa istilah soal puasa? Saum dan siam. Banyak mana? Dua. Banyak mana? Banyak mana antara apa? Nah, semua jawabnya gitu dan salah. Betul, jadi bukan hanya Pak Hadi aja yang salah. Justru saum itu hanya disebut sekali saja. Yang banyak disebut ada siam, ya. Itu. Saum hanya disebut sekali di surah Maryam, ya. Ayat yang ke-26, ya, insyaallah. Falan ukallimal inni nadartu lirrahmani sauman. Ya, itu ini. Falan ukallimal yauma insiya. Itu nanti bisa dilihat di surah Maryam. Nah, yang banyak itu disebut adalah apa? Siam. Nah, ulang lagi nih, kalau Iwan belum paham. Bedanya antara saum dan siam. Nah, apa kira-kira yang sudah kemarin ngerti? Mal farqu bainas siam was saum. Isa jago nih. Ayo. Kalau saum itu umum. Umum. Kalau siam itu khusus. Pinter. Bener, ngarang-ngarang pinter. Oh, kemarin hadir. Betul ya. Nah, ya alhamdulillah. Nah, saya akan jelaskan sekarang ini kalimat siam yang kedua yang dalam surah Al-Baqarah, ya. Yang pertama kan yang di 183, ya. Yang sekarang yang siam yang kedua yang 187, ya. Sekarang kita mencoba untuk menghayati firman Allah yang terdapat dalam 187. Yang di situ disebut juga siam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ada yang menarik di sini yang sudah pernah saya sampaikan ya, kemudian mendapatkan tanggapan yang cukup ramai di media sosial. Kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang tidak ada hubungannya dengan saum, tapi hubungannya dengan rumah tangga. Ini ayat saya gunakan untuk meluruskan perkawinan yang kemarin terjadi di Gereja Belenduk ya. Ingat ya? Nah, beda agama. Jelas itu tidak dibenarkan. Ya. Dari kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini kita tidak menyinggung masalah puasa dulu ya, untuk sekedar untuk tambahan pengetahuan. Suami istri oleh Allah itu digambarkan sebagai pakaian. Ada 5 atau 7 unsur yang sama antara pakaian dan yang memakainya dengan suami dan istrinya, atau kebalikannya, istri dan suaminya. Persis seperti pakaian. Nah, makanya orang Jawa mengatakan pakaian itu sebagai ageman. Jadi bahasa agama. Itu. Jadi ageman. Jenengan ngagem nopo. Kan begitu. Ini jadi agama. Artinya apa? Pakaian dengan tubuh yang memakainya harus apa kira-kira? Harus sesuai, pas. Dari sini aja sudah nggak benar kalau pernikahan apa antar agama. Dicari-cari dalihnya, baik cara dalil maupun logika, tidak benar. Ya, mau cari bagaimanapun juga lah nggak benar. Ini dari aspek logika saja, belum aspek apa dalil. Ya itu. Karena istri itu adalah pakaian suami, suami pakaian apa istri. Nah, sudah tentu antara pakaian dengan orang yang memakai harus cocok ukurannya. Walaupun mungkin pakaian tadi bagus ya atau mahal. Nah, tetapi tidak cocok, tidak sesuai dengan ukuran, size-nya itu tidak sama dengan yang memakai. Kira-kira gimana Pak Adi? Sekarang antum terus nih, karena Pak Abu nggak ada yang jadi sasaran. Mudah-mudahan nggak cepat nyusul ya. Jangan. Nanti kalau sudah. Nah ya, jadi tidak serasi. Ya sudah itu ya. Nah, para ikhwan semuanya, dari ayat ini banyak yang kita bisa ambil pelajaran. Hanya ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan kurang lebihnya begini. Saum, puasa, itu mengalami 3 perubahan. Sebagaimana sholat mengalami 3 perubahan. Pertama perubahan, sholat dulu beliau sampaikan. Sholat itu dulunya menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Sejak awal disyariatkan sholat itu sebelum apa setelah hijrah? Loh, kok masih ragu?
Sebelum sudah. Lah, nah ini manfaatnya ngaji ternyata begini nih. Wong udah seakan-akan kan nih. Hal yang biasa. Apa karena yang tanya imam terus grogi gitu kan ini? Kelihatannya begitu. Iya kelihatannya begitu. Bukannya nggak ngerti tapi grogi apa adik grogi itu. Jadi sholat ini diwajibkannya setelah hijrah apa sebelum hijrah? Mikir. Sebelum. Nah ya itu dapat bocoran. Nah, karena kan sholat diwajibkan itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kewajiban. Sebelumnya sih sudah ada sholat. Tapi bukan merupakan satu kewajiban. Nah ketika sholat itu diwajibkan, perintah pertama sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Walaupun datang itu perintah sholat itu masih di Mekah. Dan di Mekah di situ ada Ka'bah. Kan logikanya karena ini dekat di depannya kok malah ngadep ke Baitul Maqdis. Tidak menghadap apa ke? Lah gitu loh. Wallahu alam ya apa hikmahnya. Tapi sebagian orang mengatakan karena saat itu Ka'bah masih banyak berhalanya. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan apa? Kiblat. Tapi logika ini juga tertolak. Karena waktu nanti perpindahan setelah di Mekah, di Madinah pun juga di sana masih banyak apa? Berhala. Oleh karena itu hikmahnya wallahu alam bisawab. Hanya ada yang mengatakan ini yang saya lebih sesuai. Agar umat Islam memperhatikan Baitul Maqdis ya, yang di sanalah para nabi mayoritas itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah dan sholat masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Lah orang-orang Yahudi bereaksi, boleh dikatakan positif karena negatif lah. Dia merasa berarti benar agama saya dong. Nah buktinya apa? Itu Muhammad ngikuti kiblat saya. Nah, orang Yahudi itu kalau sembahyang ngadepnya ke Baitul Maqdis. Lah orang Islam juga menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka punya perasaan lebih dari orang Islam. Nah buktinya mereka kiblatnya mengikuti saya, kata orang Yahudi. Nah mendengar reaksi begitu Rasul sudah tentu nggak terima. Mungkin kalau Badi panas lah. Saya dianggap jebakan. Dan memang Rasulullah SAW itu tidak mau. Paling benci kalau melakukan sesuatu yang sama. Apalagi dengan orang Yahudi. Bahkan mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paling nggak mau beliau. Maka beliau tahu orang Yahudi saat itu memelihara apa? Kumis kan? Lah, maka beliau tanda-tanda kutip ya, larang kamu jangan kumisan, nanti Yahudi. Nah. Oh, tuh, jangan lihat orang. Nah, itu pokoknya Rasul paling tidak senang lah. Kalau nyamai dengan orang Yahudi paling nggak senang. Maka beliau kemudian minta pada Allah kalau bisa dirubahlah. Maka Rasul itu berkali-kali menghadapkan wajahnya ke langit. Digambarkan oleh Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tujuannya mudah-mudahan malaikat Jibril turun bawa wahyu. Nah, itu kemudian memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, benar. 17 bulan atau 16 bulan kemudian setelah beliau tinggal di Madinah, jadi berarti ketika di Mekah sudah menghadap ke Baitul Maqdis, di Madinah pun juga masih begitu. 17 bulan kemudian turun malaikat Jibril yang tadi ayat permulaannya. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami Allah palingkan wajahmu ke arah yang kamu senangi. Rasul memang berharap agar kiblat dipindah ke mana?
Masjidil Haram. Maka pindahlah ke Masjidil Haram. Itulah perubahan sholat yang pertama. Yang kedua, orang itu dulu sholat, di dalam sholat boleh ngomong apa yang menjadi keperluannya. Jadi kalau selesai takbir ya rame, pada ngobrol masing-masing begitu. Nah itu. Nah, sejak talimin yang dia. Nah, ya kalau itu bagus. Nanti malam mana ya yang Masih bahasa Arab. apa? Iya masih bahasa Arab ya itu. Kira-kira tadi malam yang menang mana? Juventus apa Liverpool? Nah, gitu ya. Nah ribut kan. Jadi begitulah. Itu berlangsung cukup lama itu sholat itu sejak dari Madinah, sejak dari Mekah sampai di Madinah. Nah lama. Jadi ngomong-ngomong boleh ya di sholat. Sampai kemudian turun ayat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat ya. Semua sholat kecuali sholat wusta. Ada dua pandangan para ulama tentang sholat wusta ini. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh ya. Tetapi yang menjadi mahkiyatul qaulnya dari ayat ini adalah wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat hanya karena Allah dengan tunduk, dengan khusyuk, dengan patuh. Sejak itu orang sholat tidak boleh ngomong-ngomong lagi. Coba kalau nggak dirubah gitu ya sampai sekarang gimana kan gitu. Nah itu. Sholatnya lama lagi ya itu. Nah kemudian yang ketiga ini yang disebutkan dalam Ibnu Katsir. Orang sholat itu dulu kalau masbuk itu dia sholat sendiri dulu, baru ngejar ya, baru kemudian setelah itu menyamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan tadi masih boleh ngomong, misalnya masbuk nih, ya itu nih tanya dapat berapa rakaat, nah kan gitu, nah, ngomong tanya dulu, jangan Pak Hadi lagi lah, jangan itu. Nah, tanya ini, Pak Hadi tanya Pak Mardiono. Nah, Mar, untuk bro sholat ini. Lalu dibentak, masbuk terus gue mungkin gitu ya. Nah, terus dia ngebut ya 3. Nanti yang satunya bareng dengan Rasulullah SAW. Sehingga salamnya bareng. Walaupun takbirnya apa? Beda. Itu begitu terus. Nah ada sahabat, ini inisiatif ternyata dibenarkan. Mu'adz bin Jabal, lah sholat kayak gini serara karuan. Aku tak dodo. Jadi dia masbuk, itu terus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu Rasul salam, dia berdiri sama masjid dok, komentar apa-apa nih nganeh-nganeh. Loh. Iki apa-apa kan gitu kan. Nah dia tenang aja itu. Nah selesai sholat justru Rasul komentar. Yang benar dia. Jadi kadang-kadang syarat ini inisiatif. Ada memang beberapa ya. Dan karena masih ada waktu turunnya wahyu ya nggak apa-apa. Ya itu. Nah jadi besok lagi kalau kamu terlambat kayak Mu'adz ini. Ya itu. Di mana kamu lakukan apa yang saya lakukan. Loh, kamu temui saya ruko. Nah, kamu temui saya sujud. Kamu temui saya di rakaat yang ketiga, udah ikut aja. Nanti kamu genapkan sendiri. Inilah 3 perubahan apa? Sholat. Nah, sekarang perubahan puasa. Nah, karena nanti ini ada kalimat wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Titik sampai di situ. Atau fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Nah, perubahan sholat itu ini sengaja saya tutup sampai minal khaitil abyadi minal aswad, karena memang
ayatnya sampai situ. Nanti minal fajri ada sendiri ceritanya. Ya itu. Nah, jadi dulu saum itu sebelum diwajibkan di bulan Ramadan, itu setiap bulan para sahabat puasa 3 hari. Itu kewajiban. Ada yang mengatakan kalau tidak puasa 3 hari, 1 hari dia puasa. Selama 1 tahun 1 hari saja. Yaitu kapan? Tanggal 10 Muharram. Yang disebut dengan hari Asyura itu loh. Nah, itu menjadi kewajiban umat Islam. Jadi kewajiban saum ini selama 1 tahun 1 hari, yaitu di tanggal 10 bulan apa? Muharram. Itu terus berlangsung. Nah, kemudian dirubah bahwasanya puasa tidak 1 hari setahun atau 3 hari dalam 1 bulan, tetapi pada bulan Ramadan. Ya, makanya ada ayyamam ma'dudat. Ini kewajiban perubahan yang pertama. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan? Ayyamam ma'dudat. Ma'dudat kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Begitu urut-urutannya. Ya ini dan seterusnya. Jadi setelah puasa bulan Ramadan yang tanggal 10 jadi sunnah, ya itu yang 3 hari juga jadi sunnah, ya terutama Ayyamul Bid. Ini perubahan yang pertama. Nah, kemudian perubahan yang kedua. Puasa itu dulu kewajiban alternatif. Maksudnya kalau dia itu tidak bisa bayar fidyah, dia harus puasa. Tapi kalau dia bayar fidyah, boleh tidak puasa. Jadi puasa hanya kewajiban orang-orang miskin. Yang kaya-kaya tidak puasa. Uang dia bayar apa? Fidyah. Seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatab wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Nah, itu. Jadi, kalau dan ini berlaku beberapa kali puasa. Ya, itu. Bagi yang memang tidak mampu bayar fidyah harus puasa. Yang mampu bayar fidyah boleh puasa, boleh apa? Tidak. Nah, kalau yang tidak mampu yang nggak bayar fidyah, tetapi harus puasa. Bagi yang mampu tadi alternatif, puasa boleh, bayar fidyah juga apa? Boleh. Nah, kemudian turun ayat wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu puasa lebih baik, walaupun bahasanya khairun ya, tapi kemudian menjadi kewajiban bukan lagi alternatif, tapi kewajiban tetap. Yang puasa, yang kaya ya puasa, yang miskin ya apa? Puasa. Nah, fidyah hanya berlaku bagi yang tidak mampu. Begitu ya. Ini para hewan semuanya. Nah, kemudian yang ke berapa? 3. Nah, walaupun yang sholat tadi juga ada alternatif lain, tapi tidak disebutkan nggak apa-apa. Yaitu apa? Soal tadi, kalau tadi saya sebutkan, yang pertama apa? Perubahan sholat. Kiblat, kemudian ngomong-ngomong, kemudian yang ketiga kadang-kadang dimasukkan, kadang tidak. Ya, yang keempat, dulu itu sholat semuanya 2 rakaat. Dah, ya itu. Kecuali maghrib dan apa? Subuh jelas. Nah, kemudian duhur, asar, dan isya 2 rakaat. Setelah pindah ke Madinah, yang duhur dirubah jadi 4. Asar jadi 4, isya jadi 4 bagi yang mukim. Tetapi bagi yang musafir tetap
dua-dua. Ya itu ini. Nah seterusnya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, perubahan apa? Puasa. Dulu itu, kalau orang puasa, kalau sudah terbenam matahari, kemudian dia tidak punya kesempatan makan atau minum, kok tidur, berarti dia tidak boleh makan dan minum lagi. Batasnya tidur, ya itu. Jadi misalnya sudah waktu maghrib, dia belum makan, dia juga belum minum, kok ngantuk tidur ketiduran, dia nggak boleh makan lagi sampai nanti hari yang selanjutnya. Lah itu. Nanti kalau waktu yang hari selanjutnya kok dia ketiduran lagi, ya lanjut lagi. Lah, ya tidak boleh makan lagi. Nah, sampai kemudian ada peristiwa sahabat sebagian kan namanya Sirmah bin Sirmah. Dia itu pekerja berat, ya. Pulang-pulang sudah maghrib. Kemudian dia tanya sama istrinya. Dalam satu riwayat istrinya tidak mau membuatkan karena memang tidak ada. Mak, kurang lebih itu. Ada makanan? Tidak ada. Minuman? Tidak ada. Bayangkan bahasa sahabat. Lah begitu. Akhirnya apa? Ketiduran dia. Bangun sudah malam. Maka dia tidak apa? Tidak makan. Tidak juga apa? Minum. Nah, kemudian paginya, loh, dilihat. Ada lagi yang mengatakan hari kemudian juga begitu lagi. Ketiduran lagi. Sampai kemudian diketahui oleh Rasulullah. Kurang ini. Sirmah, kenapa sih kamu lemes begitu? Ya Rasulullah, saya kemarin pulang kerja. Saya capek betul. Nah di rumah nggak ada makanan. Nah terus ya saya tidur. Ya kamu tidur ya nggak boleh makan lah. Kurang begitu. Memang aturan aslinya begitu. Aturan aslinya. Karena ada peristiwa inilah kemudian turun ayat wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyadu minal khaitil aswadi. Sekarang makanlah dan minumlah walaupun sudah tidur lah, sampai beda antara benang putih dan benang hitam. Loh, itu. Jadi aturan bahwasanya puasa kalau tidur tidak boleh makan lagi. Kalau tidur tidak boleh minum lagi. Kalau tidur tidak boleh hubungan suami istri lagi, batal dengan aturan tadi. Oleh karena itu para sahabat kemudian kalau mau tidur itu gulung benang. Benang putih dan benang hitam. Digulung. Ditaruh di bawah bantal. Nanti kalau bangun ditilai. Sudah ada bedanya belum? Nah gitu. Kalau belum mereka makan. Mereka minum, mereka hubungan suami istri. Nah begitu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Melaksanakan ayat tadi. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyadu minal khaitil aswadi. Nah kemudian ada yang merasa kesulitan. Repot kayaknya ini. Loh. Tiap bangun lihat. Loh. Lah. Tiap mau hubungan dengan suami dan istrinya lihat dulu Pak. Nah, kan gitu. Nggak usah ketawa Pak. Nah, berarti kita mulas Anda bilang jangan ketawa. Jomblo. Kan golek wali harusnya perasaan wali kalau nggak naik. Nah kan gitu. Nah jadi gitu. Repot akhirnya. Nah, ada yang ya Rasulullah yang dimaksudkan beda benang putih, benang hitam piye toh kurang begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi
malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu paling pendek. Kalimat minal fajri tok itu. Tapi jangan tambah tok ya. Nah, ada Quran. Jadi turun itu hanya membawa 2 kata. Nah, minil bayan untuk menjelaskan. Ya, maksudnya adalah fajar. Oh gitu. Jadi tidak ada lagi yang apa tadi? Nah, yang gulung benang putih dengan benang apa? Hitam. Jadi itulah prosesnya semacam itu. Dengan demikian mereka lebih mudah. Pokoknya asal fajar belum datang, ya sudah mereka makan, mereka minum walaupun sudah apa? Tidur. Nah, itulah 3 perubahan apa? Puasa. Dari sini kita tahu memang syariat itu cirinya 3. 1, adamul haraj. Dia adalah untuk menghilangkan kesulitan. Itu syariat. Ya itu. Jadi seluruh syariat Islam itu cirinya, khususiahnya di dalam kitab Tarikh Tasyrik karangan Syekh Khudribik itu sebutkan 3 tadi. Yang pertama adamul haraj, menghilangkan apa? Kesulitan. Jadi yang sulit-sulit udah dihilangkan. Oleh karena itu dalam aturan agama, dalam perspektif usul fikih, ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Azimah itu aturan pokok, rukhsah itu dispensasi. Seperti tadi, kalau kita sholat duhur, azimahnya 4 rakaat. Tapi kalau kita dalam perjalanan mendapatkan rukhsah, berapa? 2 rakaat. Pokoknya yang sulit-sulit bukan syariat. Apalagi ulama mengatakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada ajaran agama ini yang sulit. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah syariatkan adalah untuk memudahkan kita. Coba para Iwan lihat di surah An-Nisa ya. Ayat ke-27 insyaallah. Nah. A'udzubillahi yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah berkehendak ayyukhaffifa, untuk meringankan angkum kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan memang diciptakan manusia itu dalam keadaan. Loh, kalau tak tanya Mas Mardiono, nah, manusia itu lemah apa kuat? Salah. Lu kok gampang nangis sih, dalile ngono tok piye? Tidak akademik toh. Mohon maaf. Ya ini. Ayo, lemah apa kuat? Lu ya pinter ya itu. Sebetulnya gitu. Bukan hanya lemah, sangat lemah. Loh gitu. Ayo mau protes. Soalnya ayatnya jelas. Wa khuliqal insanu dha'ifa, bukan du'fun, tapi dhaifun. Sangat lemah. Allah tahu karena manusia ini sangat lemah, semua syariat adamul haraj. Tidak ada yang sulit, bahkan menghilangkan kesulitan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan, sholat abot, nah enggak bisa. Sholat itu ringan. Karena nggak mungkin Allah yang tahu manusia ini sangat lemah, kok diberi syariat yang tidak mampu. Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Contoh, nggak mungkin jamaah manusia ini bisa disatukan. Lawang Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an kok. Kamu mengatakan nggak mungkin, dari mana? Jadi semua syarat mesti mungkin, termasuk nikah. Loh.
Apa? Amin, amin. Mas mungkin nggak, tidak loh itu. Ada hadis itu. Pokoknya yang paling menyesal nanti orang meninggal, kok nggak punya istri itu di akhirat paling menyesal dia. Ya. Itu dalilnya para jomblo yang minta ke imam pakai dalil. Imam kan ada hadis ini, maka imam harus nyarikan saya jodoh biar nanti saya tidak menyesal di akhirat. Ada aja dalilnya. Nah ya, jadi pertama itu manusia sangat lemah. Tadi sholat, ya itu cuman ya 5 kali dalam sehari. Saum ya sebulan, ya dan seterusnya. Semua. Nah, kemudian yang kedua, taklilu taklif. Mempersedikit beban. Coba bayangkan. Dulu para hewan zaman Bani Israel itu memang bebannya banyak. Kenapa? Karena kesalahan mereka sendiri. Bukan karena Allah. Memang mereka kalau sudah diberi keringanan malah jaluk abot. Maka lo dikasih. Nah akhirnya kan merepotkan umat yang sesudahnya. Maka kemudian oleh Allah syariat-syariat yang jurunya sulit dikembalikan oleh Allah. Dimudahkan. Contoh, ya ini soal orang haid. Ya itu ini. Nah nanti beberapa contoh. Dulu zaman Bani Israel kalau orang haid, semua yang dia pegang najis. Semua. Kemudian yang dia sentuh, yang dia duduki, itu tidak boleh dicuci. Nah, tetapi disuruh membakar. Loh, cuci nggak cukup. Jadi misalnya nih, ibu-ibu haid, nggak ada yang di sini nggak boleh. Ini jubin dicungkilin semua. Loh, itu zaman Bani Israel. Mereka tidak boleh tidur bareng keluarganya, nggak boleh. Mereka tidur di kandang kambing, di kandang unta. Itu kan berat. Maka kemudian datang syariat Islam diringankan. Ya itu. Dan seterusnya. Itu dulu orang kalau zaman Bani Israel ini, kalau dia melakukan dosa, tobatnya harus bunuh diri. Kalau enggak saling bunuh. Ya itu. Kan pernah ada syariat saling bunuh. Artinya yang pada menyembah anak sapi itu kamu bisa diampuni kalau kamu saling bunuh. Lah kan enggak tega. Maka kemudian dibuat gelap malam hari. Baru tidak tahu siapa yang dibunuh. Nah zaman sekarang lah melakukan dosa cukup apa tadi? Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, termasuk sholat. Sholat ini kan, masya Allah. Nah, sholat yang kita lakukan hampir tidak ada atau sulit untuk sempurna. Sholat kan harusnya itu wa aqimis sholata lidzikri. Kan itu aturan pokoknya. Sholatlah untuk mengingat aku. Tapi sekarang coba, ngaku. Nah, kalau kita sholat, yang diingat apa? Wis rasa jawab, wis ketok kok. Nah, ya. Nah ini kita sholat, selama sholat itu tidak bisa manteng, bahasa kalau manteng, mikir dikir Gusti Allah tidak bisa. Mesti mikir macam-macam. Nanti baru ingat sholat kamu salam, misalnya assalamualaikum. Lah itu. Mulainya mungkin waktu takbir ingat tuh ya saya sholat ya Allah Akbar. Tapi bar itu pikiran belayang di sana kemari. Loh, nggak pernah saya aja nih saya ngaku, nggak pernah saya sholat mulai dari takbir sampai salam kok ingat terus padahal nggak pernah. Loh. Maka dari itu syariat memberikan itu tidak ada ibadah yang diakhiri dengan istighfar kecuali apa? Kalau yang lain akhirnya apa? Alhamdulillah kan, habis makan, alhamdulillah dan seterusnya. Nek sholat kok malah apa? Gak ada kan orang assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin. Gak ada, kecuali perhati kali ya. Oh enggak ya, istighfar juga. Nah, karena itu tadi memang banyak ini kita melanggar, tetapi oleh Allah udah dimaafkan. Sejak awal kita, sejak mau sholat, bahkan sejak azan. Azan artinya apa?
Azan ada nggak hubungannya dengan uzunun? Uzunun apa? Telinga kan? Nah, maka azan itu mesti didengar oleh telinga. Lah kok ini mau ada aturan azan nggak boleh apa? Lagi piye? Nggak nyindir saya, nggak nyindir ya. Ya namanya bukan azan lah. Kalau nggak boleh didengar ya namanya bukan apa? Wong uzunun itu artinya apa? Telinga. Nah, maka benar nggak Pak Adi? Uzunun apa artinya? Telinga kan? Maka azan yang mesti didengar oleh apa? Telinga. Nah, maka arti azan sebetulnya artinya itu pengumuman. Seperti Allah mengatakan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi sejak kita mau sholat, itu setan sudah ancang-ancang menggoda kita. Godaan yang beliau setan enak benar dipanggil beliau ya. Nah, mereka udah mulai ancam ini lakukan mulai azan. Lah, kan hadis dijelaskan, ketika azan terdengar tak, setan lari. Maka kalau nggak ada azan, senang dia. Lari sambil kentut. Zurat bahasa hadisnya kan itu. Sehingga orang tuh dengarkan azan, azan kan gitu. Padahal kan sebentar ya azan itu. Paling berapa menit? Pernah menit nggak azan? Berapa menit azan? Ada nggak setengah jam? Tidak ada. 8 menang 5 menit ya kok raiso. Loh. Itu kan udah kita skores dulu karena azan. Walah skores barang. Loh. Padahal skores nonton bola berjam-jam. Loh. Ke azan, nah itu karena godaan setan tadi. Nah, nanti setan setelah azan kita ada persiapan sholat. Sholatlah kita. Nah, mulailah. 3 kan nanti sebutkan tuh cara goda setan orang yang sudah takbir. Ya itu. Pertama, dia talbiskan rokaat. Apa 3, apa 4, apa 3, ada 4. Kan gitu. Nah, ini. Dan ini bisa dibantu kalau sholat berjamaah. Kalau munfarid begitu. Dia masuk dalam diri kita. Itu. Apa 3, apa 4, apa 3, apa 4. Itu. Nah, kalau memang kamu tergoda begitu, kata Rasulullah, ambil yang sedikit. Jangan ambil yang banyak. Nah, oh ini 3 nih saya. Kemudian karena ragutan ditambah 1 kan. Nah, kemudian diganti dengan sujud sahwi. Ketika kita sujud sahwi, wah setan bilang, wah nggak ada lagi hasilnya. Saya yang goda manusia. Rugi saya. Hanya dengan sujud sahwi, hilang semuanya godaan dia. Artinya, kita lalai tadi, lupa tadi, diampuni oleh Allah dengan sujud sahwi. Nah, kalau enggak, loh itu, ini lebih ditingkatkan lagi. Orang ditalbiskan dalam hatinya, ini kentut apa enggak, kentut apa enggak. Pernah kita sholat gitu? Nah itu, loh itu. Karena apa? Itu ditiup oleh setan. Setan kan senangnya jejelak yang begitu. Entah ini orang pesek mancung, ditiup semuanya. Ya, di tuburnya. Sehingga apa saya batal apa ndak. Kan itu. Dan dalam Bulughul Maram kan disebutkan. Kalau kamu merasa begitu, maka jangan dibatalkan. Ya itu. Sampai terdengar suaranya atau tercium baunya. Katakan tidak batal. Tapi dalam hati lo ya. Tidak batal, ya malah batal. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa taala tadi unsur yang kedua, meringankan. Jadi taklilut takalif, mempersedikit apa? Beban. Jadi cukup dengan istighfar, dengan melakukan sholat, ya itu. Nah, terutama soal dosa. Karena memang rasanya sulit lah. Kita ini hidup sehari tanpa melakukan apa? Dosa. Tapi Allah dalam perkata taklilut taklif tadi sudah menyediakan beberapa penghapus. Yang untuk harian, ya sholat 5 waktu. Selesai sholat, bersih. Nggak ada dosa lagi. Nah, ini nanti melakukan dosa lagi, sholat lagi, hilang lagi.
Nanti misalnya ini tadi kan kita habis sholat asar, terus kita melakukan kesalahan. Nanti kita maghrib hapus, no, bersih lah itu. Nanti kita habis maghrib melakukan dosa lagi, tapi bukan kesengajaan ya. Kalau sengaja mau nggak ngawur itu namanya. Ya itu. Dan banyak dosa-dosa kita yang tanpa apa? Sengaja, yang disebut dengan dosa kecil. Nah, kita sholat isya hapus. Yang paling hebat sholat subuh. Makanya jangan sampai. Karena durasi dosa yang dihapus oleh sholat subuh itu paling panjang. Lah, makanya Rasul mengatakan, orang yang senang tidak sholat subuh berjamaah misalnya, itu adalah orang munafik. Karena tadi durasinya paling panjang. Mulai dari isya sampai apa? Subuh kan paling panjang tuh. Kalau tadi kan dekat-dekat. Seandainya toh mau dibandingkan dengan duhur. Tapi kan duhur waktunya siang. Nah itu. Kita melakukan perbuatan dosa batal isya. Sampai kita menjelang subuh. Sholat bersih. Tuh. Ini para ikhwan semuanya. Nah. Kemudian yang untuk pekanan per pekan. Seandainya sholat 5 waktu belum menghapuskan dosa. Allah sediakan sholat apa? Jumat. Loh, apa ndak enak? Inilah bahagianya umat Islam yang tadi Allah Subhanahu wa taala mempersedikit beban tadi. Nah, dosa 1 minggu hilang. Loh, dengan sholat apa? Jumat. Paling berapa menit kan? Hilang, bersih itu. Nah, seandainya pun toh tidak hilang ya. Nanti selama 1 tahun numpuk-numpuk dosa. Loh, itu akan hilang dengan apa? Saum. Loh, maka Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa tidak senang kita dengan adanya puasa ini? Nah, jadi itu. Nah, itulah yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadrid fis syariah. Bertahap. Hampir semua syariat itu Allah tidak wajibkan seketika. Termasuk tadi puasa. Karena memang orang ya puasa sekaligus gitu kan, langsung 1 bulan kan nggak kuat. Maka dah 3 hari dulu. Nah, setelah latihan 3 hari baru kemudian apa? 1 bulan. Begitu seterusnya. Yang sering dijadikan contoh kan minum khamar. Ya itu. Pertama diberitahu dulu ini ada baiknya, ada tidaknya, tetapi tidaknya lebih berat dan sudah seterusnya dan seterusnya. Nah, termasuk tadi sholat. Nah, inilah para ikhwan semuanya, termasuk juga saum pun begitu bertahap. Dengan demikian para ikhwan semuanya, kita akan dapat melaksanakan sesuatu dengan sesuai fitrah dari penciptaan Allah. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu bertahap. Loh. Ya minimal yang paling mudah kita lah. Gak mungkin orang lahir ceprol saya gede Pak Adi. Karena gitu kan? Ya ini makanya Allah mensyariatkan satu bertahap. Menciptakan langit dan bumi. Itu saja dengan apa? 6 hari. Nah, inilah para ikhwan semuanya. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu kita jangan kepengen cepat sempurna. Tidak bisa. Ya bertahap, tapi terus berjalan. Jangan stuck. Apa Pak D stuck? Bahasa Inggris. Berhenti. Jangan. Termasuk dakwah jamaah. Agar nanti sandunya beat kabeh. Ya mungkin bisa. Tapi ya satu dulu kan gitu. Satu-satu. Tapi kita yakin bahwa muslimin itu nanti mesti bisa bersatu. Tapi memang bertahap. Karena memang syariat itu disyariatkan apa? Bertahap. Nah, kemudian kalau kita lihat para ikhwan semuanya. Dari pentahapan hikmah puasa, ya.
Pertama, di dalam syarat puasa ini ada 3 kalimat la'alla. Pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Ya, ini. Yang ketiga, la'allahum yarsudun. Ya, itu. Nah, dilihat dari ini semuanya, para ikhwan semuanya. Pertama, supaya jadi takwa. Yang kedua, supaya jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, jadi orang yang yarsudun. Yarsudun ini artinya banyak. Tapi saya artikan aja. Jam berapa toki? Masih lama ya? Nah, ya itu. Nah, salah satu arti yarsudun itu cerdas. Lah, ya itu. Yang itu dibarengi dengan doa, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, kecerdasan dan sekarang diakui. Dulu orang itu hanya IQ. Nah, kalau saya bacakan ya, sekarang ada lagi. Pertama EQ. Setelah IQ adalah EQ. Ternyata EQ kemudian dalam tahapan selanjutnya jadi SQ. Terus lagi entah jadi apa lagi, ya. Sementara kita hentikan pada SQ. Nah, ternyata saum ini begitu. Bisa mencerdaskan. Nah, pernah saya tulis dan kemudian saya diskusikan pada waktu saya masih di Pasca. Itu tentang pengaruh puasa bagi kecerdasan manusia. Apa benar orang puasa bisa jadi cerdas? Alhamdulillah saya temukan sebuah brosur, ya itu. Di sana penelitian seorang guru besar kanak-kanak. Bukan anak-anak jadi guru besar, bukan ya. Jadi dia ahli tentang kanak-kanak. Dia ingin ngetes. Bener nggak ini? Ya itu. Nah, tesnya sederhana. Dia kumpulkan anak-anak TK. Kemudian dia bagi permen. Sambil dia beri penjelasan begini. Anak-anak, saya mau taruh permen nih di sini. Ya. Hanya begini. Setelah saya taruh permen, saya mau pergi. Setelah pergi, nanti kamu boleh. Kalau mau ngambil, silakan. Tapi kalau ada yang sabar, nunggu saya datang lagi, nanti permen tak tambah. Loh. Jadi dihitung anak-anak nih, ya itu. Nah, kamu mau ngambil, boleh. Tapi kalau yang sabar nunggu saya, nanti tak tambahin lagi. Nah, saya nanti bawa permen lagi. Nah, betul. Sang profesor tadi, ini di Massachusetts kalau nggak keliru, atau di Pennsylvania di Amerika, universitasnya. Pergi. Ketika sang guru besar tadi pergi, nah reaksi mulai nih anak-anak nih. Terbagi 3. Ada yang setelah, yang memang mereka berusaha untuk sabar. Tapi kok teko-teko gitu ya. Nah, akhirnya yang tidak sabar ngambil aja. Paling rada dirasido. Kayak gitu orang kan itu. Digata itu bahasa Semarang kan gitu. Wes pangan. Gitu. Ya itu. Nah, yang namanya anak-anak sambil ngeledek. Enak loh. Wes ra kepengin ora iso. Nah, mangan. Terus yang sebagian ini bertahan. Ada yang tergoda, ikut makan. Loh, enak, enak. Nah gitu, nah. Terus yang sini ada yang tidak. Enggak. Saya kepingin dapat permen 2 atau tambahan permen. Ya itu. Dia tunggu. Ya itu. Ternyata betul. Profesor sang guru besar datang lagi. Dilihat loh, permennya kontak. Begitu itu. Nah, tetapi dia memang namanya guru besar. Maksudnya bukan soal permen teh, bukan. Tuh. Kemudian ditanya, siapa yang tadi ngambil? Saya pak, saya catat namanya. Nah. Siapa yang tadi ngambil? Saya pak. Ternyata ada kelompok anak-anak yang tidak ambil.
Ada juga kelompok yang udah ngambil. Nah, itu. Oleh sang profesor tadi diikuti perkembangan kejiwaan anak tadi. Ini hebatnya. Setelah pada umur dewasa, namanya ini telitinya orang penelitian, orang-orang barat ya. Kita katakan penelitian setahun 2 tahun bosan ya itu. Saya neliti sufa itu 7 tahun enggak kasih selesai. Ada enggak selesai. Ya itu. Nah, jadi bertahun-tahun dia diikuti perkembangan tadi. Ternyata apa? Hanya dari permen tadi. Anak-anak yang pada ngambil kan namanya masih. Hampir semuanya masa depannya suram. Loh, istilahnya matesu ya. Loh. Pernikahannya hampir semuanya berantakan, cerai. Tuh. Karier pekerjaannya berantakan juga. Banyak yang dikeluarkan. Ada yang mentok mereka. Tidak bisa ke lebih atas lagi. Itu anak-anak yang pada ngambil permen tadi. Tetapi yang tidak pada ngambil tadi, Masya Allah. Kariernya hebat. Hampir semuanya jatuh di jajaran direktur. Pimpinan-pimpinan. Dan rumah tangganya relatif stabil. Tidak ada satupun yang cerai. Enggak nyindir bukan ya itu. Nah itu. Jadi itu. Lah itu. Kemudian gejolak jiwanya itu begitu. Tenang dia. Penyabar, pemaaf. Kalau yang ini tadi enggak. Gerusak-gerusu dan seterusnya. Nah inilah para ikhwan semuanya. Ini intinya tadi. Kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki mulainya dari tidak ngambil permen. Apa kira-kira? Dia tidak mau ngambil permen. Kenapa sebabnya? Sabar. Loh. Kesabaran kan? Lah puasa kan didik kita. Sabar kan? Itu. Maka betul Allah katakan la'allahum yarsyudun. Kalau kamu ingin cerdas, puasa. Maka memang betul syariat Islam menegaskan begitu. Rata-rata para sahabat itu cerdas. Nah kata Rosada ini bisa dipahami. Dia bisa memahami apa yang ada di balik sesuatu yang lahir. Atau kurang lebihnya dia memahami yang tersirat dari yang tersurat. Jadi yang tertulis begitu, tapi sebetulnya ada yang di balik yang tertulis itu. Maka kalau kita lihat kata-kata para sahabat, itu Masya Allah. Nah, karena itu hasil dari didikan puasa tadi. Kata-kata Sayyidina Ali atau kata-kata Umar bin Khattab aja misalnya al jama'atu annahu la islama illa bijama'ah wala jama'ata illa biimaro wala imarota illa bitoa. Ini kata-kata orang cerdas. Nggak mungkin orang goblok bisa ngapain gini, nggak bisa. Itu antara lain hasil dari apa? Puasa. Loh. Tidak ada Islam kecuali dengan apa? Jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imarot dan seterusnya. Itu contoh saja dari kata-kata Umar bin Khattab. Hudzaifah bin Yaman lebih cerdas lagi. Ini memang termasuk sahabat yang paling cerdas. Atau yang di atas rata-rata lah. Itu. Orang kan kalau kita lihat hadisnya kan yang panjang itu. Orang tanya soal kebaikan. Rata-rata kan gitu. Tapi karena kecerdasannya dia justru tanya tentang keburukan. Kalau orang tanya, biar orang sholat pahalanya apa ya? Gitu. Rata-rata kan gitu. Tapi dia tanya, kalau tidak sholat dosanya apa? Loh gitu. Jadi orang kanan nasu yas'aluna anil khair. Semua manusia bertanya soal yang baik-baik. Saya bertanya soal yang buruk. Mungkin yang lain heran. Loh, kok kita hanya yang buruk bagaimana? Lah, karena makhofatan an yudrikan. Kemudian akhirnya muncul terakhir apa? Taljamu jama'atal muslimin wa imamah.
Kecerdasan Sayyidina Ali lagi. Ini cuma manusia paling cerdas. Rasul mengatakan, ada katakan, ini walaupun hadisnya masih di pertengahan para ulama kan, ana madinatul ilmi, wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka banyak kata-kata Sayyidina Ali menunjukkan kecerdasan beliau. Misalnya, Qul umdur ma qol wala tandur mangkol. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, sekarang orang yang dilihat siapa yang mengatakan. Nah, walaupun salah kalau yang mengatakan misalnya ini dianggap apa? Benar. Dalam presiden kejaran setan tidak benar itu. Yang kamu lihat hendaknya yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Lah itu. Terus lagi dia mengatakan semua perkara yaitu khairul umur ausatuha. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahnya. Inilah ucapan-ucapan orang-orang yang cerdas. Nah, puasa mengajak kita untuk semacam itu. Kemudian dia mengatakan bahwasanya manusia cerdas itu adalah Yahudi, bukan. Yahudi manusia paling bodoh. Saya bisa buktikan, jadi kita Quran tapi ya buktinya ya. Loh, manusia paling bodoh. Allah mengatakan dia itu sufaha. Maka saya kulus sufaha'u minan. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi jangan pernah mempunyai anggapan bahwasanya bangsa itu bangsa yang cerdas. Bukan. Bangsa Yahudi bangsa yang paling bodoh di dunia. Allah menyatakan penciptanya soalnya itu. Ketika mengomentari tadi perpindahan apa? Kiblat kan gitu. Allah mengatakan kok, saya kulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Akan berkata orang-orang yang sufa itu di bawah jahil. Jahil masih lumayan ya. Nah, sufa itu mendikatakan gendeng ya, bodoh, wela-welo, kayak kebo dan ternyata betul. Itu tadi bukti mereka tidak bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kisah tentang Tolut, ya itu. Ketika mereka orang Yahudi diajak berperang, Tolut mengatakan, Innallah mubtalikum binar. Ini kembali kalau tadi permen, kalau ini air. Loh. Ketika orang-orang Yahudi, ini waktunya udah habis. Tapi ceritanya belum habis. Betul ya? Oh, 5 lagi. Ya itu. Innallah mubtalikum binar. Allah menguji kamu dengan sungai. Loh itu. Kalau tadi kan diuji apa? Dengan permen. Faman syariba minhu falisamin. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Illa man iktarafa ghurfatan biadi. Ketika mereka sudah melakukan perjalanan begitu panjang dalam rangka memerangi Jalut, yaitu ini, mereka kehausan, pas dapat sungai, wah senang mereka. Tapi Tolut cerdas, mau uji mana sebetulnya pasukan saya yang cerdas. Dia mengatakan, Allah menguji kamu dengan sungai. Ini air nih, maksudnya air ya. Siapa yang tidak minum itu boleh melanjutkan perjalanan. Nah, tapi yang minum pulang. Atau bolehlah ya minum tapi cuma seteguk. Itu masih saya maafkan. Lah. Ternyata Yahudi yang goblok-goblok tadi. Kan gitu. Semuanya masuk ke dalam apa? Sungai. Tidak hanya nyiduk, ngokop. Loh. Nyemplung ngokop loh itu. Ini goblok kan? Loh. Dia minum ternyata apa dalam cerita-cerita Israel
makin diminum makin haus. Loh. Nah yang sebagian tadi nggak minum karena memang dia kepingin. Dari ribuan pasukan dalam riwayat mengatakan tinggal 300 orang yang tidak minum. Tetapi dengan pasukan yang cerdas tadi, yang 300 tadi kurang lebihnya, sebanyak pasukan Badar 17, akhirnya mereka bisa mengalahkan tentara Jalut. Kenapa mereka tidak minum? Tadi dia bisa mengendalikan emosinya. Itulah yang kemudian disebut dengan EQ, emotional quotient. Ini yang akan membuat orang jadi cerdas, sukses. Karena apa? David Goleman menyampaikan penelitian. Ternyata IQ itu hanya kalau nggak keliru 15 apa 25% menopang keberhasilan manusia. Masa depan manusia ditentukan oleh EQ atau bahkan SQ. Maka benar kalau akhirnya para sahabat menjadi manusia yang sukses dan tidak bisa ditandingi. Kalau kita bisa ingin sukses dan ingin sukses seperti sahabat, mesti kita ngikuti langkah sahabat. Apa? Puasa. Loh, tapi puasa yang berdampak, ya. Jangan puasa ngeleh tok kan gitu. Nah, puasa yang bisa membuat kita mengendalikan apa? Emosi kita sehingga kita menjadi cerdas. Demikian para Ikhwan, karena perhatian sudah terpecah. Maka kita cuma sekian aja, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.